Pemirsa, sepanjang tahun lalu Jokowi berulang kali melatih otot politiknya. Manuver politik Jokowi mirip langkah bidak kuda yang meloncat-loncat tidak mengikuti garis kebijakan partai pendukungnya. Apakah manuver politik Jokowi akan menghasilkan dukungan konkret saat pendaftaran Capres pada September 2023? 2022 memang belum memasuki kalender tahun politik Indonesia. Namun, sepanjang 2022, Presiden Jokowi cukup sibuk melatih otot-otot politiknya. Kunci kekuatan politik Jokowi adalah loyalis yang jumlahnya mencapai jutaan. Bernaung dalam beragam kelompok relawan, mereka menjadi medium bagi Jokowi untuk menyampaikan pesan, memberi arahan, hingga melempar sinyal dukungan. Saat membuka Rakernas Projo Mei 2022, Jokowi menyampaikan pesan agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan dukungan terkait Pilpres 2024. Dalam acara yang sama, Jokowi juga dinilai melempar sinyal dukungan terhadap sosok tertentu. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Karena dinamika politik sekarang ini juga masih belum jelas. Nggak, partai apa mencalonkan siapa belum jelas. Begitu pula saat Presiden Jokowi membuka musra di Bandung yang juga digelar relawan pendukungnya. Jokowi memberi arahan terkait karakter calon pemimpin seperti apa yang layak didukung. Musra adalah instrumen berdemokrasi. Dan kita harapkan musra bisa memunculkan pemimpin-pemimpin yang dicintai rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau dekat dengan rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau turun ke bawah. Tidak hanya duduk enak di istana. Menjelang akhir tahun 2022, Presiden Jokowi kembali hadir di tengah para loyalisnya. Dan kembali, Jokowi dinilai melempar sinyal dukungan terkait Pilpres 2024. Pemimpin yang mikirin rakyat, itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Namun, manuver politik Jokowi melalui para loyalisnya menuai kritik dari partai pendukungnya. Wakil Sekjen PDIP bahkan meminta Jokowi tak mengumbar sinyal dukungan terkait estafet kepemimpinan. Manuver politik relawan agaknya tak betul-betul gerakan akar rumput. Salah satu pimpinan kelompok relawan mengaku berkomunikasi dan mendapat restu penyelenggaraan acara dari Presiden Jokowi. Jokowi bahkan sempat mengumpulkan para pimpinan kelompok relawan dan memerintahkan kegiatan relawan dilanjutkan. Berbagai respon negatif partai pendukungnya tak menyurutkan relasi Jokowi dan relawan loyalisnya. Sebagai petugas partai, Presiden Jokowi harus tunduk pada aturan internal PDIP. Aturan itu menyebut penentuan calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres menjadi hak prerogatif ketua umum partai sesuai mandat Kongres. Tak sedikit kader PDIP yang mendapat sanksi terkait Pilpres. Ganjar Pranowo misalnya mendapat teguran lisan hanya karena menjawab pertanyaan wartawan siap untuk menjadi capres. Ketua DPC PDIP Solo juga ditegur karena pernyataan pendukung Ganjar sebagai capres.
Sejumlah anggota fraksi PDIP di DPR yang menyebut diri Dewan Kolonel juga dikenai sanksi karena mendukung Puan Maharani sebagai capres. Namun, Presiden Jokowi dinilai justru makin gencar memberi sinyal dukungan. Sebutlah saat Jokowi berpidato dalam HUT Partai Perindo awal November 2022. Kriteria yang baik sebenarnya diharapkan oleh Pak Jokowi sendiri untuk capres dan cawapres seperti apa? Ya, semua rakyat tahu, semua kita tahu. Pak, tadi Kalau tanya saya kriteria bisa 2 hari nggak rampung. Pak, yang setelah ini Pak Prabowo jadi pengganti Pak Jokowi itu berarti sinyal Pak Jokowi sinyal mendukung Pak Prabowo, Pak. Ya diartikan sinyal ya boleh, tapi kan saya ngomongnya juga nggak apa-apa lah. Pak kan sering Apakah langkah kuda Jokowi terus berlanjut di tahun ini? Elit PDIP telah terang-terangan meminta Presiden Jokowi menunggu keputusan resmi Megawati Soekarno Putri. Presiden Jokowi boleh saja berbeda sikap politik dengan ketua umum partainya. Namun, sebagai petugas partai, Jokowi tentu harus tunduk pada keputusan pimpinannya. Apalagi tak hanya Jokowi yang secara struktural partai berada di bawah komando Megawati. Putra sulung Jokowi, Gibran, mendapat surat sakti dari DPP PDIP untuk berlaga dalam pemilihan wali kota Solo Desember 2020. Walau baru resmi terdaftar sebagai kader pada September 2019, Gibran menggeser wakil wali kota petahana yang mengantongi rekomendasi DPC PDIP Solo. Menantu Jokowi, Bobi Nasution, bahkan baru resmi bergabung dengan PDIP pada Maret 2020. Namun, Bobi juga mendapat restu DPP PDIP untuk berlaga dalam pemilihan wali kota Medan Desember 2020. Saat resepsi pernikahan Kaisang, tampak Ketua Umum PDI Perjuangan menggandeng tangan putra sulung Jokowi. Apakah ini cara Megawati meredam manuver politik Jokowi? Agaknya Jokowi tidak boleh lupa karir politik anak dan menantunya berada di tangan Mbak Mega.